Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Saya selaku moderator Khairunisa Lubis dan teman saya Aulia Jahra dan Asri Lestari. Baik, langsung saja pemateri pertama saya persilakan. Yang pertama, pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah prinsip, aturan, atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan dibuatnya prinsip tersebut adalah untuk membantu perusahaan mengatur proses atau operasional dengan baik. Di samping itu, tata kelola perusahaan juga memberikan kesempatan bagi perusahaan membina hubungan dengan stakeholder dan pemangku kepentingan internal. Yang kedua, prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, vision, yang kedua participation, ketiga equality, yang keempat profesional, yang kelima supervision, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh transparent, yang kedelapan accountability atau accountable, yang ke-9 fairness, yang ke-10 honest, yang ke-11 responsibility dan social responsibility. Manfaat penerapan Good Corporate Governance. Menurut Jacker mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu yang pertama, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia. Yang ketiga, internasionalisasi pasar. Yang keempat, kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis sistem ini, dapat menjadikan dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. Yang kelima, secara teoritis. Yang keenam, menurut Mas Ahmad Daniri, jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dan efektif, maka akan dapat memberikan manfaat. Yang ketujuh, mengurangi agency cost. Yang kedelapan, mengurangi biaya modal. Yang kesembilan, meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Yang kesepuluh, menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Selanjutnya, tujuan GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraannya pemegang saham, pegawai, dan stakeholders lainnya, dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Yang kedua, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders dalam hal penerapan prinsip GG. Harus disadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan melalui penerapan yang konsisten, tegas, dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis. Contoh penerapan GCG pada perusahaan. Yang pertama, 1. Kasus GCG di Indonesia Pertamina. Perusahaan BUM ini selain menjalankan nilai korporat juga melaksanakan prinsip CGO. Dilansir dari situsnya, demi menjalankan prinsip transparansi, Pertamina bersinergi dengan KPK untuk mengawasi pelaksanaan program dan agar berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip responsibilitas, perusahaan juga bertanggung jawab menjaga dan menyelamatkan aset negara yang dikelola untuk dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu ada penerapan GCG BUMN. Penerapan GCG di Bio Farma mengutamakan kepentingan shareholder dan stakeholder. Perusahaan itu menggunakan visi, misi, filosofi, budaya perusahaan, panduan kode etik, tanggung jawab profesional, dan standar prosedur operasional sebagai pendukung acuan untuk menerapkan GCG.
Berikut contoh penerapan G3G di Bio Farma sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, melansir dari situasi resminya. Yang pertama itu ada transparansi, yang kedua itu ada akuntabilitas, yang ketiga itu ada responsibilitas. Simpulan, Good Coverage Governance atau G3G merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, yakni pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar tepat pada waktunya, dan kedua kewajiban memperoleh informasi dengan benar transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Terdapat 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Coverage Governance. Penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan corporate governance di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki kultur sebagai inti dari corporate governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa corporate kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, corporate kita belum menjalankan governance. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.